Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ihsan Fahmi dengan NIM 2512030 dari kelas T1B2J. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konfigurasi jaringan internet menggunakan router mikrotik sesuai dengan tugas atau studi yang diberikan oleh Bapak Jumadi, yaitu menghubungkan dua komputer klien, yaitu PC A dan PC B, agar dapat terhubung ke internet melalui router mikrotik. Pada studi kali ini, sesuai dengan perintah dan arahan Bapak Jumadi, PC A dan PC B harus menggunakan NIM saya, yaitu 2512030. Namun yang membedakan pada PC A menggunakan /25, sedangkan PC B menggunakan /26. PC A terletak di Ether 1 dan PC B terletak pada Ether 2. Sedangkan IP modem menggunakan 172.171.220/28. Baik, seperti yang terlihat di layar saat ini adalah interface pada PCB. Saya akan menggunakan PCB untuk men-setting router mikrotiknya. Kita langsung colok saja. Ini PCB udah kita colok di Ether 2, sedangkan PC A kita colok ke Ether 1. PC A saya itu laptop saya, kita colok ke mikrotik. Pada interface PCB pada aplikasi Winbox, kita bisa melihat di sini sudah ada mikrotiknya. Kita langsung login saja, yaitu connect. Kita close dulu buka saya tadi, sorry. Oke, kita sudah masuk ke dalam mikrotiknya. Langkah pertama sesuai dengan arahannya Bapak Jumadi, hal yang pertama yang kita lakukan adalah memberi nama pada IP. Maksud saya memberi nama mikrotik. Pada nama mikrotik kita bisa ke sistem, lalu ke identity. Kita tulis saja nama saya di sini, Fahmi garis 2512030. Itu adalah NIM saya. Itu adalah NIM saya. Setelah sudah, kita pencet OK saja. Nah, bisa dilihat mikrotik sudah berubah namanya menjadi Fahmi dan NIM saya di sini. Lalu untuk step selanjutnya kita memberi nama setiap interface, setiap port. Nah, untuk PC A saya colok di Ether 1, lalu PCB di Ether 2. Sedangkan untuk internetnya saya tancapkan di Ether 4. Bisa dilihat Ether 1, Ether 2 dan Ether 4 running, berarti berjalan ya. Yang pertama kita memberi nama saja untuk Ether 1 sebagai PC A. Lalu kita OK. Ether 2 PCB yang sedang saya gunakan ini. Setelah sudah kita pencet OK, dan untuk internetnya Ether 4 kita beri nama strip 1. Ini untuk internetnya ya, kita apply, habis itu OK. Baik, setelah nama masing-masing port sudah diberi, selanjutnya kita masuk ke pemberian address pada setiap port. Nah, untuk address listnya, yang pertama kita memberi IP untuk PC A, yaitu 25.12.0.30. Baru sesuai dengan perintah kita gunakan /25. Itu kita apply. Itu OK. Ini adalah IP address untuk kita gunakan di PC A nanti. Lalu kita tambahkan lagi untuk IP address buat Ether 2, yaitu PCB. Kita tetap menggunakan NIM saya, yaitu 2.15.20.30/26. Jangan lupa untuk mengubah interface ya menjadi Ether 2, karena ini adalah IP untuk Ether 2. Terus kita apply OK. Ini adalah IP untuk masing-masing PC device. Dan untuk yang terakhir kita menambahkan IP dari modem, yaitu IP modemnya
Dan untuk IP modemnya kita menggunakan 172.171.171.221/28. Karena IP modemnya 220, kita tidak bisa menggunakan IP yang sama pada address list ini. Jadi kita menggunakan 221. Habis itu kita apply mohon maaf, jangan lupa untuk mengubah interface-nya lagi ke enter 4, kita apply terus oke. Baik, ini adalah 3 IP sudah terisi pada 3 port LAN ini. Setelah ini sudah terisi, kita masuk ke tab IP lagi. Kita untuk masuk ke root gateway-nya. Nah, ini gateway untuk internet kita nanti agar Mikrotika dapat terhubung ke internetnya. Untuk gateway-nya kita isi sesuai modem ya. IP modem yaitu 173 172 171 220. Nah, jika sudah terisi seperti ini, kita oke saja. Tuh, bisa dilihat reachable Ether 4.1, berarti sudah terhubung, maka Mikrotik kita sudah terhubung dengan internet. Kita tes saja di sini di terminal, kita coba. Waduh, apa ini? Password, repeat password. Oke, udah. Kita coba ping 8888. Tuh, dia udah reply, berarti Mikrotik kita sudah terhubung dengan internet. Nah, lalu kita lanjut ke bagaimana agar internet ini bisa nge-share ke port-port PC A, PC B. Oke. Kita masuk ke tab IP. Lalu kita ke DNS. Nah, untuk DNS ini sebenarnya bebas kalau mau diisi IP apapun itu, selama IP itu memiliki internet. Kita bisa dengan IP 111 bisa, IP 888 bisa, bahkan kita bisa pakai IP Google. Maksudnya IP YouTube. Nah, masing-masing website kan ada IP-nya, alamatnya. Kita bisa pakai IP YouTube di sini. Gitu. Kita bisa pakai IP YouTube. Tapi karena saya nggak hafal IP YouTube, kita pakai IP modem aja di sini. Kita isi 173 172 171.220. Habis itu kita oke. Selesai pada bagian DNS, kita lanjut ke firewall. Firewall kita tambahkan bagian tab net ini, kita tambahkan. Kita menuju ke general, ini buat ke SCRNAT. Lalu untuk ke action, kita buat menjadi masquerade. Lalu kita oke. Nah, karena firewall dan DNS sudah kita setting, kita bisa lihat di sini. Kita lanjut untuk pengisian IP pada masing-masing device. Karena ini adalah PCB, kita akan men-setting PCB di sini. Nah, kita masuk properties. Pada Ethernet ini, kita masuk properties. Masuk ke Internet Protocol version 4. Kita double klik. Ini bukan saya tadi, sorry, kita ulang. Nah, pada pengisian ini kita sesuaikan dengan yang sudah kita isi di sini. Addresses. Nah, ini. Ini karena ini PCB, berarti kita mengisinya sesuai dengan ada di sini. 21520. Nah, IP yang pada device itu nggak bisa ditabrakin sama IP yang ada di Mikrotik, karena ditabrak nggak bakal kehubung. Jadi kali ini menggunakan 30, kita menggunakan 31 pada PC-nya. Untuk subnet masknya kita isi bentar. Nah, untuk subnet masknya kita isi 255 karena ini menggunakan /26, maka kita mau subnet masknya itu subnet masknya adalah 192 karena /26 itu subnet masknya memiliki angka 192 seperti ini.
Untuk default gateway-nya kita isi dengan sesuai IP pada MikroTik ini, yaitu 2.15.20.30. Nah, untuk DNS servernya kita isi saja IP modem. Jika udah terisi seperti ini, kita klik OK. Kita OK lagi. Kita tunggu di sini untuk connectivity-nya, apakah mendapatkan internet atau tidak. Nah, ini udah berubah jadi internet, maka bisa dilihat, dan untuk IP kita juga udah berubah menjadi NIM pada PC. Kita coba browsing ya, sesuai dengan arahan di Classroom. Kita akan browsing Bukalapak pada PCB. Bukalapak. Tuh, sudah terhubung dengan website Bukalapak. Ini untuk PCB berarti udah terkonek ya. Baik, kita akan lanjut untuk setting di PC A. Nah, untuk di PC A kita settingnya sama seperti ini juga. Kurang panjang, Cuk.